Sahabatku semuanya, sebelum menonton video ini tolong bantu subscribe, like, komen, dan juga share agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum melakukan perjalanan untuk naik ke atas gunung yang berada di wilayah Busang, Kalimantan Tengah, kami para pekerja sarang walet alam memulai perjalanan dengan menelusuri Sungai Busang ini yang ditempuh dalam waktu 2 hari. Karena seperti biasa kami bermalam dulu 1 atau 2 malam di perjalanan sebelum sampai ke camp yang pertama untuk persiapan naik ke atas gunung. Nah kawan-kawan, untuk video saya kali ini agak berbeda dengan video-video saya yang terdahulu. Kalau video saya yang terdahulu banyak bercerita tentang sarang walet alam yang ada di Pegunungan Busang, Kalimantan Tengah. Tetapi untuk kali ini video saya akan bercerita tentang tempat tinggal atau pondok yang cukup angker dan juga jenis batu hidup yang ada di Pegunungan Busang, Kalimantan Tengah ini, atau yang biasa disebut dengan batu angkang. Ya kawan-kawan, sekarang kami sudah sampai ke tempat kami biasa bermalam, dan nampaknya keadaan debit air Sungai Busang saat ini cukup besar karena beberapa hari yang lalu curah hujan cukup tinggi di sini, hujan terus. Dan biasanya kawan-kawan, kalau di hulu Sungai Busang ini hujan, maka untuk daerah saudara-saudara kita yang di Kalimantan Timur, khususnya yang di daerah hulu Sungai Mahakam, biasanya airnya juga ikut naik debitnya. Karena mungkin faktor penyebabnya untuk hulu Sungai Busang ini, ya anak-anak sungainya itu tidak jauh dan bisa dikatakan berdekatan atau saling bertemu dengan anak-anak sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau di hulu Busang ini hujan atau di hulu Sungai Mahakam hujan, otomatis kedua sungai ini akan debit airnya akan naik. Oke kawan-kawan, nah, sekarang kami akan mempersiapkan tempat untuk membuat tenda tempat kami bermalam di sini, entah 1 atau 2 malam. Ini paman saya ini ketinggalan ikannya. Kawan-kawan, inilah dia pondok yang saya ceritakan tadi, pondok yang cukup angker. Pondok-pondok ini hanya akan ramai pada saat
para pekerja sarang walet datang, tetapi kalau mereka sudah pulang tempat ini sangat sepi dan hanya akan dijaga oleh 1 atau 2 orang. Kadang-kadang 1 orang saja yang berjaga di sini. Tetapi hanya ada orang-orang tertentu yang mau dan berani untuk tinggal dan menjaga tempat ini. Pondok-pondok ini lokasinya sangat jauh sekali, berada di dalam hutan Kalimantan Tengah. Dari cerita teman saya yang pernah sendirian berjaga di tempat ini, kalau pada malam hari dia sering sekali mengalami hal-hal yang aneh. Tapi dengan jiwa pemberani mereka, mungkin hal-hal semacam itu sudah mereka anggap biasa selama mereka yakin makhluk gaib yang mungkin penghuni di tempat hutan ini tidak mencelakai nyawa mereka. Kawan-kawan, inilah dia tangga yang dibuat oleh para pekerja sarang walet yang ada di gunung wilayah Busang, Kalimantan Tengah ini, yang dibuat dari kayu. Tangga ini digunakan untuk mempermudah pendakian gunung ini, karena sebelum tangga ini dibuat, untuk menaiki gunung ini sangat susah sekali, harus bertumpu pada urat-urat kayu. Makanya dengan dibuatnya tangga ini, perjalanan untuk menaiki gunung ini yang seringkali memakan waktu 5-6 jam, sekarang bisa dipangkas hanya 3 sampai 3,5 jam saja bisa sudah bisa sampai ke atas gunungnya. Dan karena biasanya kami menaiki tangga ini selalu membawa beban yang cukup berat, jadi saat melangkah kami harus ekstra hati-hati, karena kalau saat melangkah kita menginjak anak tangganya patah, akibatnya bisa fatal dan bisa terjatuh ke bawah. Dan bahayanya di bawah itu banyak sekali batu-batu yang cukup tajam. Nah, kalau sudah sampai dan berada di tempat yang cukup tinggi seperti ini, sudah berada di tengah-tengah pegunungan, udaranya sudah berbeda dari pada saat kita berada di kaki gunung. Jadi meskipun keringat sudah banyak keluar, tetapi sangat terasa dingin, dan sudah mulai terasa dinginnya itu menusuk ke dalam tulang. Kawan-kawan, inilah dia jenis batu yang ada di Pegunungan Busang, Kalimantan Tengah. Jadi ini sering disebut dengan batu hidup atau batu angkang. Dan mengapa jenis batu ini dikatakan batu hidup atau batu angkang? Karena pada bagian-bagian batunya yang ditetesi oleh air atau tempat yang airnya menetes, seiring dengan perkembangan waktu, batunya itu bisa berubah memanjang atau melebar. Dan jenis batu hidup atau batu angkang ini biasanya terdapat goa atau lubang. Jadi beda dengan gunung-gunung batu yang sering disebut dengan batu mati, dia tidak bisa memiliki lubang.
atau berbentuk lorong yang menyerupai ruangan dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan, inilah dia jenis ular yang seringkali ditemukan di pegunungan Busang, Kalimantan Tengah ini. Ini saya sendiri kurang tahu jenis ular apa ini, tetapi menurut pengalaman saya jenis ular ini jarang sekali terdapat di tempat-tempat lain, karena satu hal yang agak berbeda, ular ini tidak terlalu besar, tetapi dia memiliki panjang yang sangat beda dengan ular-ular yang lain. Dan kami yang sering tinggal di sini sudah sepakat sama kawan-kawan semuanya untuk tidak membunuh ular ini kalau bertemu. Dan dulu pernah terjadi salah seorang yang bekerja di tempat ini, pada saat dia membunuh salah satu ular yang ada di sini, pada malam harinya dia lalu bermimpi. Dia ditemui oleh makhluk yang sangat menakutkan, dan dia meminta agar orang-orang yang tinggal di sini jangan sekali-kali membunuh ular yang ada di gunung ini. Si atak petua